Binusian di podcast Banyak Kata by Binus University. Kali ini spesial, beda dari yang kayak biasanya karena kali ini kita ngundang salah satu direktur kampus. Kampus mana ya? Ada di kampus Binus at Bekasi. Ada Pak Gatot. Halo Pak. Halo, Oke, boleh deh Pak kenalin dulu sama Binusian. baik, oke. Para Binusian, perkenalkan saya Gatot Supriyanto PhD, Direktur Kampus Binus at Bekasi. Oke. Pak Gatot ini emang sering disebut juga Pak Dosen G. Wah. Dan emang Pak Dosen G ini merupakan seorang akuntan yang punya semangat besar untuk memajukan pendidikan tinggi. Benar ya Pak ya? Bener banget, ya. Oke. Boleh dong Pak ceritain, kan tadi udah dibahas secara singkat ya kalau misalnya Bapak ini terjun dalam bidang akuntansi. Gimana sih Pak awalnya bisa terjun di dunia akuntansi? Oke, makasih. Yang pertama, saya suka dunia akuntansi itu sejak SMP. Jadi ada pelajaran namanya tata buku. Jadi sejak SMP tadi saya udah mulai suka pelajaran yang otak-atik angka, otak-atik huruf-huruf beserta dengan angka untuk memastikan bahwa saldonya seimbang. Nah, itu terus berlanjut. Saya ambil SMA-nya juga IPS, kuliah S1 akuntansi, S2 akuntansi, S3-nya juga akuntansi. Gitu. Oke. Dan kalau lihat dari karirnya nih Pak, emang dari dulunya itu udah jadi koordinator konten mata kuliah akuntansi pada tahun 2008. Oke, dan jadi ketua program studi akuntansi dan ketua program pada program International Accounting Finance, dan sebelumnya tuh diangkat jadi dekan Fakultas Ekonomi dan Komunikasi di tahun 2018. Ya sekarang udah ganti nama ya Pak ya. Betul. Oke, dan 1 Mei 2002 kemarin beliau diangkat sebagai Direktur Kampus Binus at Bekasi. Yap. Kita dengerin ya ceritanya ya. Oke. Gimana sih Pak? Tadi kan juga sempat dibahas kalau disebutnya Pak Dosen G. Itu panggilan sayang, panggilan kerennya di kampus apa gimana Pak? Ya, kayaknya itu nama panggung di kampus. Nama panggung di kampus karena kan emang dosen, terus bapak dan Gatot disingkat G. Jadi nama panggungnya Pak Dosen G. Ya, gitu. Oke. Dengar-dengar juga Pak Gatot nih pernah tinggal di Australia dan juga udah dapet 3 sertifikat profesi akuntansi. CA dari Indonesia, CPA dari Australia, dan juga CFA dari Amerika Serikat. Wah, gimana sih Pak cara jitunya bisa dapet 3 sertifikat sekaligus? Ya, jadi memang kalau sebagai seorang akuntan, tentu profesi saya sebagai seorang akuntan pendidik. Namun demikian, sebagai seorang pendidik, saya juga harus terus meningkatkan pengetahuan dan juga pengalaman saya di bidang akuntansi. Nah, oleh karena itu saya melengkapinya dengan mengambil sertifikat profesi di bidang akuntansi. Kalau tips and tricksnya gimana? Kebetulan mungkin menyebalkan gitu ya. Saya senang sekali belajar dan ujian gitu ya. Jadi ketika belajar, ujian itu kayak main game saja gitu. Saya mempersiapkan diri, ujian, lulus terus senang. Nah, Hobinya jadi, belajar nih. iya, menyebalkan sih tapi ya gambarannya gitu. Oke deh Pak. Kalau kepo ya kita ya. Kalau kesehariannya Bapak di Bekasi, apalagi dari Direktur Binus at Bekasi, tuh ngapain aja sih Pak? Ya, kesehariannya, jadi selain sebagai Direktur Binus Ed Bekasi, tentunya saya tetap sebagai seorang dosen. Jadi yang namanya mengajar, meneliti, pengembangan diri, dan juga pengaduan kepada masyarakat tetap saya jalankan. Tapi selain sebagai seorang dosen, saya juga sebagai Direktur Kampus Binus Ed Bekasi, yang notabene tugasnya adalah perpanjangan tangan dari Pak Rektor khusus di Kampus Binus Ed Bekasi. Jadi kalau di Binus memang sangat unik, ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah fakultas dipimpin oleh seorang dekan. Yang kedua adalah peran wakil rektor khusus untuk bidang tertentu. Dan kemudian tentunya ada direktur kampus yang mengkoordinasikan 2 fungsi tadi di dalam kampus, khususnya di kampus Binus at Bekasi. Jadi kesehariannya saya menjalankan fungsi-fungsi tersebut dan mengkoordinasikan segala sesuatu yang ada di kampus Binus at Bekasi. Oke, jadi sehari-hari dari Binus Bekasi.
Ya. Kalau keunikannya Binus Bekasi dari kampus Binus yang lain tuh apa? Wah, banyak banget nih kalau dilihat kalau Banyak dari banget sisi ya Pak, tapi keunikannya nggak ya. apa-apa dijabarin aja. Dijabarin aja ya. Oke, yang pertama kalau kita lihat namanya aja Binus Ed Bekasi. Berarti kalau dilihat dari Binus Ed Bekasi, uniknya adalah kampus Binus yang ada di Kota Bekasi. Kota Bekasi itu sendiri adalah kota yang unik. Yang Oke. pertama, kita kenal Kota Bekasi sebagai kota sejarah. Kenapa? Karena dulu Bekasi yang namanya adalah Candrabaga itu adalah ibu kota dari kerajaan Tarumanegara. Jadi secara sejarah Bekasi itu sangat unik. Selain itu waktu zaman kemerdekaan, Bekasi juga adalah salah satu titik di mana perjuangan kemerdekaan yang paling sulit dan alok ditaklukkan oleh pasukan sekutu Belanda. Jadi itulah kemudian kota Bekasi dikenal sebagai sebuah kota patriot istilahnya. Semakin berjalan di masa kini, Bekasi juga memegang peran strategis utamanya dalam pengembangan industri. Kalau dilihat, Bekasi sangat lekat sekali dengan pengembangan industrinya, khususnya yang terkait dengan industrial estate di sekitaran kota dan kabupaten Bekasi. Bekasi juga unik ya. Nah, ini sambil membahas Binus Bekasi yang unik apa. Bekasi unik itu juga karena perpaduan etnisitasnya yang unik. Jadi selain karena Bekasi Jawa Barat, itu ada etnis Sunda, juga ada etnis Betawi. Nah, etnis Betawinya agak beda sama Jakarta. Apa tuh yang jadi pembeda sama Betawi yang asli Jakarta? Iya, mungkin dari bahasa sehari-hari ada sedikit istilah-istilah yang berbeda karena ada percampuran dengan bahasa Sunda, ada beberapa budaya yang lainnya yang di Jakarta sudah tidak ada, tetapi di Bekasi itu masih ada. Masih ada. Contohnya kulinernya nih. Nah, khusus saya bawakan dari Bekasi Wah, apa nih kuliner kulinernya nih? namanya gabus pucung. Gabus pucung. Nah, ini harus dilihat dan dicobain nih sama para Binusian yang Waduh. menyimak podcast Tiba-tiba banyak disuruh kata. nyobain nih guys. Cobain dong. Oke. Nah, ini dilihat, ada bisa dilihat. Nah, ini adalah keunikan yang ada di Binus at Bekasi, khususnya Bekasi gitu ya. Kalau kita lihat, nah ini gabus yang diramu dalam bumbu khusus yang istilahnya menggunakan buah pucung atau buah kluwek. Nah, kalau dilihat modelnya ikan gabus dimasukkan ke dalam bumbu yang modelnya seperti rawon. Kalau di Malang kan topnya rawon ya. Iya, Nah, kalau rawon. ini gabus dalam bumbu rawon. Kalau di Malang mungkin tuh ikannya lauknya itu daging. Daging. Ini ikan beneran. Ikan beneran, ikan Oh, gabus. oke. Kenapa ikan gabus? Karena sejarahnya dulu masyarakat Betawi di Bekasi susah untuk mendapatkan ikan-ikan yang budidaya khusus, mujair, ikan mas, nila susah dan mahal. Nah, yang gampang ditangkap karena daerah rawa-rawa adalah ikan gabus. Dan ikan gabus ini sangat sehat karena kandungan albuminnya sangat tinggi. Nah, jadi bagus buat daya tahan tubuh. Oke, dengar-dengar juga katanya gabus pucung ini udah jarang di Jakarta. Jarang di Jakarta. Dan cuma beberapa titik saja, terutama paling banyak sekarang titiknya di Bekasi. Jadi kalau mau nyoba juga ya Binusian ya. Jadi harus ke Bekasi dulu nih. Ntar main-main juga ke kampus Binus Bekasi. Betul. Begitu habis dari cobain gabus pucung, mampir ke kampus Binus Ed Bekasi. Oke. Yang keistimewaan antara lain, kampusnya itu sangat mengasihkan dan menyenangkan. Open spaces, banyak sekali ruangan-ruangan untuk baca, untuk duduk, sangat terbuka sehingga angin semilir dengan asik. Selain itu juga tentunya selain dari sisi gedung dan bangunan, Binus Ed Bekasi juga seru karena program-programnya juga unik dan tidak ditemui di kampus lainnya di Binus University. Oke, ini mungkin kita coba dulu. Boleh cobain? Boleh banget. Oke. Cobain. Nah, Mungkin kita cobain dikit aja ya. Iya. Kalau banyak ketahuan kalau lapar. Rasanya, ayo penasaran ya. Enak ya Pak ya ternyata. Iya, karena rawon dengan gabus di dalamnya. Gitu. Kalau penasaran rasanya itu kayak bener-bener rawon, tapi bukan pakai daging, tapi pakai ikan. Rasanya juga enak ya Pak. Top. Ya, habis ini saya lanjut makan ya Pak. Harus langsung dihabisin. Oke, biar kita nggak salfok, kita bahas lagi ya Binus Bekasi ya.
Kalau spot favorit yang bisa buat nongkrong, diskusi, buat belajar juga, ada di mana sih Pak? Sebenarnya banyak spot favorit di kampus BINUS Ed Bekasi karena memang suasananya yang open spaces, ruang terbuka, banyak tempat duduk-duduk ya. Tapi kalau saya pribadi nggak tahu nih kalau para BINUSian Ed Bekasi lainnya. Kalau saya favorit spotnya adalah ruangan Library Knowledge Centernya Bekasi, LKC-nya Bekasi. LKC-nya ya? Ini viral banget guys, karena emang terbagus di BINUS. Iya Pak ya? Setuju? Pasti pada berdebat karena kampus lain juga tempat saya paling kece gitu ya. Tapi kalau menurut saya spot yang terbaik Library Knowledge Centernya ada di kampus BINUS Ed Bekasi. Karena masuk ada coworking space yang modelnya, ada reading lounge-nya model, dan yang paling penting pemandangannya kalau di sebelah kiri itu melihat sawah. Maksudnya sawah hijau gitu ya, sebelah kanan melihat beberapa gedung apartemen model perkantoran. Jadi ada urban view, ada rural view. Kece banget. Perpaduan antara modern dan tradisional. Exactly. Paling keren. Oke dong, kita lanjut lagi. Yep. Kalau jurusannya sih Pak di BINUS Bekasi ada apa aja? Ya, kalau jurusannya memang kita lihat ada 7 program sarjana yang ada di kampus BINUS Ed Bekasi. Jadi serata 1. Yang pertama, karena kampus BINUS Ed Bekasi itu mengusung Business Service Technology, maka kita ada program bisnis, kelompok program bisnis, yaitu misalnya Business Management, ada Accounting dan Management. Untuk servicesnya, kita ada program Psikologi dan Business Hotel Management. Nah ini guys, agak unik di BINUS sih hotel Ya, manajemennya. Oke. Ini katanya ada BHM Cafe. Betul. Bener betul. ya Pak? Itu boleh nggak sih Pak kalau misalnya kayak saya datang sama teman-teman BINUSian lainnya, boleh nggak main-main ke BHM Cafe gitu? Boleh banget ya. BHM Cafe utamanya kalau kuliah sudah dimulai akan selalu ada mahasiswa yang menyiapkan makanan dan minuman di BHM Cafe-nya. Jadi terbuka kayak kantin gitu Pak? Terbuka seperti kantin modelnya, utamanya kalau mereka ada kelas praktek. Karena ada kelas praktek pastry, mereka akan menyiapkan kue dan makanan kecil, dan setelah itu kalau ada mata kuliah terkait dengan beverage juga mereka bisa menyiapkan makanan termasuk juga kopi dan minuman lainnya ada di situ. Oke, ini menarik guys karena dengar-dengarnya gosipnya katanya ini terbaru dan juga banyak yang diinovasinya gitu. Emang paling baru ya Pak buat labnya BHM? Kalau lab BHM kebetulan semenjak 2018 sudah ada. Jadi begitu BINUS Bekasi berdiri 2018, labnya ini adalah salah satu yang unik, salah satu yang berbeda dari kampus lainnya karena space labnya sangat besar sekali. Jadi memang sudah ada sejak 2018 dan dari sisi peralatan, kelengkapannya paling keren dan paling lengkap. Paling keren dan lengkap. Oke, di kampus Bekasi. Betul. Belum selesai sebenarnya, itu baru 5. Masih Ya kan, bisnis, ada apa lagi nih, service, Pak? ada teknologi. Nah, khasnya BINUS kan teknologi. Kita aja teknologi. Teknologi ini ada 2 program utama. Yang pertama adalah Business Information Technology dan satunya lagi adalah Computer Software, Software Engineering. Dan yang paling baru kita akan segera launch itu ada program yang namanya Creative Communication. Kampus BINUS Ed Bekasi S1. Boleh dong Pak dibahas lebih jauh lagi ya, creative communication. Dengar-dengar itu tuh lebih ngarah ke komunikasi. Betul, ini kalau teman-teman lihat di kampus Jakarta, ini memang core-nya adalah program studi ilmu komunikasi yang ada di Jakarta, khususnya fokusnya yang terkait dengan marketing communication. Cuma yang membedakan adalah untuk membahas lebih banyak ke dalam public relation dan brand communication dengan menggunakan message, media yang kreatif. Oke, jadi gabungan antara perminatan dari corporate communication sama brand communication. Betul banget. Ya, itu. Ini buat anak-anak Markom yang galau peminatannya mau korkom atau brandcom, bisa pilih Bekasi aja kali ya. Iya. Oke, Pak. Ada lagi jadi jurusannya? Itu program S1. Iya. S1-nya. Kalau S2-nya? Kalau S2-nya kita ada 2 program Sata 2 yang ada di kampus BINUS Ed Bekasi. Yang pertama adalah Magister Management, khususnya atau konsentrasinya di Supply Chain Management, dan satu lagi adalah Magister Ilmu Komunikasi atau MIKOM. Saya jadi bangga ya Pak, jadi anak komunikasi ya. Iya. Karena ternyata
Komunikasi ini diperhatiin banget ya sama Binus ya. Banget. Dan selain itu memang bidangnya terus berkembang dan semakin banyak kebutuhan kan, utamanya dengan perkembangan ICT, Information Communication and Technology, membuat prodi dan program ini menjadi makin unik. Oke, unik banget. Udah ya Pak jadi jurusannya? Dah, S1, Tapi S2. itu udah banyak ya. Total 7 dan 1 yang baru buka Creative Communication jadi 8, ditambah 2 dengan program S2, jadi total ada 10. Boleh spoiler dong Pak, kira-kira kapan ada Creative Communication? Itu sudah mulai, jadi akan untuk intake tahun depan Binusian 2027. 2027? Ya, jadi tahun ini sudah mulai dipasarkan. Oke, jadi calon Binusian yang mau masuk Binus tahun depan bisa banget dijadiin opsi pilihan Creative Communication. Nanti kuliahnya di Binus Bekasi. Kuliah Binus Bekasi. Lihatnya perpaduan antara sawah dan juga gedung-gedung ya Pak? Iya. Ya. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, kota Bekasi itu gimana sih? Oke, kota Bekasi menurut saya, apalagi lokasi di mana Binus Ed Bekasi, yaitu di sekitaran Sumarekon Bekasi, itu lokasinya sangat menyenangkan, sangat strategis. Karena dekat sekali dengan tol Bekasi Barat, itu kurang lebih 5 menit dari tol Bekasi Barat, sangat dekat sekali dengan stasiun KRL Bekasi, yang kedepannya akan menjadi stasiun antar kota, dan juga sedang dibangun LRT di Bekasi Barat yang akan dengan mudah menjangkau Binus Ed Bekasi di Sumarekon Bekasi. Jadi secara titik strategis dengan transportasi umum sangat baik gitu ya, sangat strategis. Selain itu di sekitaran itu juga banyak titik-titik tempat nongkrong, mall, hotel, tempat ibadah, sekolah, tempat-tempat yang memang udah berkembang. Udah berkembang. Jadi memang singkat kata kalau Binus Ed Bekasi, khususnya kota Bekasi, tempatnya dan aksesnya menyenangkan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kota Bekasi ini ya sering menjadi olok-olokan terutama di sosial media lewat meme-meme yang kocak gitu ya. Nah itu yang membuat kemudian aduh kayaknya Bekasi kurang oke, jauh, macet, harus pakai paspor. Nah itu ya challenge. Tapi ada yang bilang kalau Bekasi itu planet lain. Planet lain ya. Kenapa planet lain? Karena memang nama aslinya kan Candrabaga. Candrabaga, Chandra itu bulan, Baga tuh bagian. Jadi istilahnya saking indahnya dianggap bagian dari bulan. Tapi sekarang olok-oloknya saking jauhnya seperti di bulan. Nah gitu. Oke Pak. Kalau dari Bekasinya sendiri, itu tuh ada nggak sih Pak di sekitar Binus Bekasi tempat tinggal gitu? Karena pasti kalau buat calon Binusian apalagi, mungkin dari jauh merantau, bingung cari tempat tinggalnya di mana. Banyak nggak sih Pak sekitaran situ? Ya di sekitaran situ singkat kata banyak sekali pilihan yang bisa mahasiswa pilih untuk tempat tinggalnya. Yang pertama tepat di seberang Binus Ed Bekasi ada apartemen. Ya jadi apartemen ada 4 tower, mahasiswa bisa pilih sana untuk tingkat kenyamanan dan juga keamanan yang oke. Jadi mereka bisa pilih sehingga mereka kalau kampus Binus Ed Bekasi tinggal jalan aja dekat. Selain itu tentunya karena itu adalah kawasan dekat dengan kawasan perumahan, tentu banyak pilihan-pilihan kosan lain ya. Teman-teman bisa cari nanti lewat aplikasi mencari tempat kos, juga banyak titik-titik untuk mereka tinggal jika mereka tinggalnya jauh dari Bekasi. Oh, lengkap ya Pak ya. Tadi udah ada kos, udah apartemen ada, terus transportasi umum juga. Oke, tempat nongkrong jangan khawatir. Buat Gen Z nih pasti nongkrong tuh udah kewajiban ya Pak. Pasti udah lengkap semua. Lengkap ya, dekat dari kampus Binus Ed Bekasi ya kalau naik motor sekitar 3 menit dekat sekali. Itu ada namanya Bekasi District Business ya. Nah di situ ada titik di mana tempat-tempat nongkrong khusus yang kalau malam tuh wah ramai dan meriah. Ya. Tapi kalau misalnya mau jadi Binusian keren, itu nongkrongnya di BHM Cafe nggak sih Pak? Bisa dong, nggak perlu jauh-jauh ya. Di sekitaran Binus Ed Bekasi juga ada tempat nongkrong yang asik, betul. Kalau gitu udah Bekasi udah jadi beken. Ayo ada yang tahu nggak beken itu apa? Ayo beken. Bekasi keren. Bener-bener keren. Iya. Oke, kalau slogan dari kan tiap kampus kan ada slogannya masing-masing. Kalau dari Bekasi apa Pak? Ya, jadi memang ada slogannya dan kita jadikan sebagai penyemangat buat teman-teman utama di Binus Ed Bekasi. Kita ada 2 slogan utama. Yang pertama biasanya kalau kita manggil mahasiswa untuk yel-yel gitu ya, kita bilang Binus Bekasi beken, mereka akan jawab bener-bener keren. Oh, tadi udah di spoiler ya. Spoiler. Nah pasti nanya Kak, kenapa sih bener-bener keren? Ya, karena keren itu ada singkatannya.
Apa tuh? Keren itu K-nya adalah kreatif, E-nya energik, R-nya responsif, N-nya nyata karyanya. Wah. Jadi makanya beken, tandanya Beken. gini. Tandanya gimana, Pak? Tandanya Gini gini. ya? Ya, kalau dilihat ini Beken. kayak B kan. Oh iya. Tanda B. Beken. Ya saya nggak bisa lagi. Ya itu selain BINUS Bekasi Beken, kita juga ingin membuat kampus BINUS Bekasi itu jadi tempat yang menyenangkan, tempat yang asik. Makanya kita suka sebut BINUS Bekasi beneran Beneran kampus asik. Jadi Asik. Bekasinya beneran kampus asik. Bekasi beneran kampus asik. Nah, Tadi yang beken benar-benar keren. Iya. Kerennya ada singkatannya lagi. gitu. Ini anak Bekasi hafal nggak nih? Kalau nggak hafal mereka nggak lulus nanti. Ayo loh, ditandain loh. Kalau misalnya Mbak, kalau binusian lain mampir main ke Binus Bekasi, pasti boleh banget ya. Pertanyaan bagus nih. Pasti tadi kan Pak Gatot cerita tentang keasikan, keunikan, dan bagaimana serunya kampus BINUS Ed Bekasi. Kalau anak-anak dari luar kampus BINUS Ed Bekasi, boleh nggak ke sana? Jawabannya boleh. Boleh. Boleh banget dan kita sediakan fasilitasnya. Setiap harinya ada paling tidak 2 trip dari dengan menggunakan shuttle bus dari BINUS Anggrek menuju ke BINUS Bekasi. Setiap hari. Ya, setiap hari. Jadi ada 2 trip, mereka bisa naik shuttle bus ya BINUS menuju kampus BINUS Bekasi. Jadi mungkin teman-teman bertanya, selain tadi menikmati fasilitas library, atau kita juga punya lapangan terbuka untuk main futsal, basket, atau tempat nongkrong tadi, kalau tidak ada halangan, sebelum akhir tahun kita mau bekerja sama dengan KTNG, sebuah perusahaan Korea, membuka apa yang disebut dengan Sangsang University. Wow. Sangsang University ini adalah Korean Arts and Culture Center yang ada khusus di BINUS Ed Bekasi. Spesial banget ya Binus Spesial Bekasi banget. ya. Jadi mau belajar bahasa Korea, mau K-pop dance, mau belajar masak makanan Korea, minuman Korea, bisa datang mengikuti kursus yang diadakan oleh Sangsang University dan khusus ada di BINUS Ed Bekasi. Jadi buat K-popers nih, misal tinggalnya di daerah Jakarta Barat, itu bisa main ke Kemanggisan dulu, naik shuttle busnya. Nanti kita sama-sama ke BINUS Ed Bekasi. Yes. Entah di sana kita ngedance bareng gitu Pak. Banyak. Kita siapkan tempatnya di lantai 5 di wing B. Di situ sedang diproses dan disiapkan. Kalau tidak ada halangan, kita akan tanda tangan MOU-nya tanggal 5 Oktober. Dan setelah itu kita akan finalisasi dan grand launching Sangsang 5 University. Oktober ini? Ya. Wah, jadi ini nggak boleh diupload telat dari 5 Oktober nih. Harus segera. Biar Binusian pada bisa datang ke BINUS Ed Bekasi. Nanti kalau misalnya nggak ada transport, tenang aja, ada shuttle bus. Ada shuttle bus, ya, Oke. dari Anggrek. Dari Anggrek, setiap hari. Setiap hari ada 2 trip. Oke, 2 trip tuh maksudnya PP gitu Pak? PP ya, ada di pagi dan ada di siang. Wah, bangga banget ya jadi Binusian ya, Iya. difasilitasin. Banget. Terus ada lagi nggak Pak kira-kira spesialnya dari BINUS Ed Bekasi? Spesialnya kalau teman-teman mungkin lihat, utamanya kalau main di kampus Anggrek, itu kan salah satu favoritnya adalah mie Evata. Bener, Evata. BINUS Ed Bekasi juga semakin kesini kita pengen kantinnya memorable buat yang mengunjungi. Kita juga ada mie andalan, saingannya mie Evata, Saingannya namanya mie Juragan. mie Juragan. Iya, jadi bisa dicobain dan dibandingkan mana mie yang lebih enak, battle ya. Betul. Nanti nih di kolom komentar pada komentar nih Pak. Oh iya. Minus Kemanggisan tetap di hati gitu. Iya. Ntar yang Binus Bekasi nggak terima Pak. Iya, makanya bisa dicobain. Itu satu hal lagi yang menarik yang ada di kampus Apa tuh? BINUS Bekasi. Itu maksudnya. Oh sebetulnya. itu tadi. Kirain ada lagi. Kalau mau ada lagi nanti kita isinya episodenya tentang Oh iya. banyak menarik, nggak habis-habis saya. Nggak habis-habis ya. Ntar bisa jadi 2 episode, 3 episode. 2 episode. Oke deh. Oke Pak, mungkin karena kita keterbatasan waktu, kita nggak bisa ngebahas lagi gimana sih Bekasi itu, Binus Bekasi apalagi. Jadi kita mau main games. Oke. Udah siap nggak Pak? Siap. Jadi gamesnya sederhana. Ya. Ntar Cindy bilang kayak Binus Bekasi, Bapak kasih kalimatnya, kata. Oke. Siap. Oke. Mulai ya Pak ya. Oke. Saya bangga. Menjadi Binusian. Wah.
Pak dosen Ji merasa senang jikalau Kalau tim favorit saya Arsenal menang. ini di komentar tim Binusian tim Bapak apa bukan ya? Iya. Oke, Pak dosen Ji merasa galau jikalau Galau kalau saya bingung besok ke Bekasi macet. Nah, itu saya galau. macet atau enggak ya? Macet ya. Biasanya macet, Pak. Karena kan banyak sekali yang pertama truk yang mengakses ke arah sana karena kan truk dari Tanjung Priok menuju ke Bekasi, dan yang kedua kadang suka ada perbaikan jalan. Iya. Dan juga rumah saya cukup jauh dari Binus Bekasi, sekitar 56 km. Jauh sih, Pak, itu, Pak. Jadi kadang galau mikirin traffic besok gimana. Oke, tapi dibayar sama pemandangan di Binus at Bekasi. Dan semangat dari mahasiswa serta tim yang ada di Binus Ed Bekasi yang beken dan asik tadi. Oke, kita lanjut ya, Pak. Oke. Orang-orang nggak tahu kalau Pak dosen Ji Tahu kalau saya suka campur sari dan musik-musik Jawa. beneran, Pak. Iya. Wah, itu lagu favorit saya juga, Iya. Pak. Tapi saya nggak bisa nyanyi nih. Nggak bisa nyanyi. Hati Pak dosen Ji sedih jika Kalau tadi senang Arsenal menang, saya biasanya moodnya jelek dan sedih kalau Arsenal kalah. ya, semoga Arsenal jangan sedih ya, jangan kalah ya, biar Pak dosen Ji nggak sedih ya. Iya, iya. Oke, Binusian, dan mungkin segini aja buat podcast Banyak Kata by Binus University episode kali ini spesial dengan Pak Gatot sebagai Direktur Binus at Bekasi. Oke, Binusian, jangan lupa kalau misalnya ada info terbaru atau kalian mau tanya-tanya tentang Binus at Bekasi bisa langsung di kolom komentar ya. Segini dulu dan kita pamit undur diri. Dadah.